berlatar pada tanggal 19 November 2006. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan pasukan Navy SEAL yang sedang menonton video senam wanita. Mereka melakukan ini untuk bersantai karena mereka akan menjalankan misi berbahaya. Saat ini, pasukan tersebut berada di sebuah lokasi bernama Ramadi, Irak. Para Navy SEAL menyusup secara diam-diam ke area pemukiman pada malam hari untuk memeriksa situasi. Misi mereka kali ini hanyalah untuk mengawasi pergerakan musuh. Di sini, kita mengikuti salah satu pasukan yang masuk ke sebuah rumah warga dan segera mengamankan pemilik rumah tersebut. Melihat bahwa ada dinding tembok di bagian atas tangga, mereka membobolnya. Ternyata, ada warga lokal yang bersembunyi di balik dinding itu. Namun, untuk mematuhi aturan perang, pasukan tersebut diwajibkan melindungi para warga sipil. Singkat cerita, pasukan tersebut mengambil alih rumah itu. Mereka menyandera pemilik rumah agar, jika tertangkap, rumah tersebut tidak dibom karena dianggap masih ada warga sipil di dalamnya. Kemudian, mereka menggunakan rumah tersebut sebagai tempat pengintaian. Kemudian, kita diperkenalkan dengan para tentara yang ada di sana. Pasukan ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Eric. Tim ini terdiri dari Elliot dan Frank, yang merupakan penembak jitu, beserta Ray, dan 3 orang lainnya. Elliot dibantu oleh Frank dan ditugaskan untuk memantau pergerakan musuh dari kejauhan. Sementara itu, Ray bertugas sebagai perantara komunikasi dengan pasukan Navy SEAL lainnya. Tak lama kemudian, Elliot melihat beberapa orang yang tampak mencurigakan memasuki bangunan di depan mereka. Di sini, dia selalu mencatat dan mengingat seperti apa penampilan orang-orang yang lewat. Karena siapapun bisa menjadi ancaman di tengah perang. Sementara itu, 2 anggota tim lainnya bertugas menghubungi pasukan serangan udara jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Di sisi lain, ada Sam, seorang tentara yang sering mereka sebut culun, karena kurangnya pengalaman di lapangan. Ia selalu bersemangat, tanpa sadar betapa besar bahaya yang mengancamnya. Saat itu, situasi masih aman dan terkendali, belum ada hal yang membahayakan. Namun begitu, mereka semua tetap waspada. Tak lama kemudian, Elliot melihat pergerakan beberapa orang. Salah satunya tampak sedang mengintai pasukan Eric. Selain itu, mereka juga mendengar suara-suara di luar. Jadi Eric pun meminta bantuan drone untuk melihat lokasi tersebut. Namun, saat mereka bersiap untuk menyerang, Eric mendapat kabar bahwa pasukannya tidak akan mendapat dukungan udara. Mau tidak mau, mereka harus memaksimalkan serangan darat. Ini adalah pertanda buruk bagi Eric karena jumlah pasukannya yang kecil bisa dengan mudah dibantai oleh musuh. Terlebih lagi, milisi Irak jauh lebih banyak dan brutal. Hey, downstairs, keep it fucking secure. Tepat saat keadaan mulai tenang, mereka tiba-tiba mendengar suara Allahu Akbar yang menyebabkan warga sekitar meninggalkan area tersebut. Seketika, tempat itu menjadi sepi. Yeah, I'm tracking. They say they call on all Muslims for jihad. Di sini, suara takbir bukan hanya panggilan salat, tetapi juga sinyal untuk membunuh tentara Amerika. Namun, sejauh ini belum ada pergerakan dari musuh. Bahkan, Elliot masih sempat beristirahat karena belum ada ancaman. Untuk sementara, Frank mengambil alih tugas memantau situasi. Di sana, Frank melihat 4 orang, salah satunya membawa senjata api. Tak lama kemudian, beberapa orang lainnya juga datang ke lokasi tersebut. Sebenarnya, Frank bisa saja menembak mereka semua. Namun, dia memilih menunggu keputusan dari Elliot yang lebih senior. Namun, ketika Elliot kembali memantau, mereka tiba-tiba diserang. Frank! Tommy! Elliot! You good? Move, man! Go! Get in! Move!
Untungnya, Eric dan tim berhasil selamat dari serangan tersebut. Eric segera meminta bala bantuan, tetapi ternyata semua unit juga sedang diserang. Akhirnya, Eric merencanakan untuk segera meninggalkan tempat itu dengan bantuan tank yang akan segera datang. Sebelum kembali bertindak, Eric dan Ray segera mencari perlengkapan sniper milik Frank dan Elliot yang tertinggal di dalam rumah. That's your kit. Med bag. Thanks, Mac. Setelah itu, mereka segera bersiap untuk meninggalkan rumah dan merencanakan untuk meledakkan bom guna mengalihkan perhatian. Copy. Go, Mac. Fire the hole. I got the window. Kemudian, mereka bersiap untuk masuk ke dalam tank yang mulai mendekat. Namun sebelum itu, mereka mencoba menenangkan pemilik rumah yang merupakan warga sipil. Eric dan timnya lalu meyakinkan pemilik rumah bahwa tentara Amerika akan melindungi mereka. Setelah itu, Eric mengatur strategi agar mereka bisa keluar dengan selamat. Find out for me whether the tank is going to be left side or right side. Yes, sir. How you doing? Left hand side, over. Left-hand side, sir. Seiring waktu berlalu, situasi di dalam rumah semakin tegang. Tak lama kemudian, tim Eric mendapat informasi bahwa tank yang ditunggu telah tiba. Mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk masuk ke dalamnya. 2 minutes. 2 minutes. Akibatnya, Eric dan pasukannya segera bergerak. Smoke out. Break out. Go. Sayangnya, tank tersebut meledak akibat kesalahan sistem. Akibatnya, Sam harus kehilangan salah satu kakinya. Sementara itu, Ray dan Eric masih sadar dan tidak terluka karena mereka belum sempat masuk ke dalam tank. Melihat pasukannya terluka membuat Eric sangat khawatir. Ia pun berusaha mengevakuasi anggota yang terluka sebelum pasukan musuh tiba. Karena situasi yang kacau ini, mereka gagal melarikan diri. Mau tidak mau, mereka harus kembali masuk ke rumah pengawasan. Di sana, Sam meraung kesakitan karena luka parah yang dideritanya. Sementara itu, di luar, Ray hanya bisa menatap Elliot, yang nasibnya sama seperti Sam. Pada titik ini, tim Navy SEALs hampir tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali. We had a massive ID break. With medical personnel at the front gate of Camp Corregidor. Understand, break. Alpha 1, this is Alpha 2. This is 1. We have taken massive casualties. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ledakan berasal dari bom di dalam tank yang mengalami error. Tanpa menunggu terlalu lama, Eric menghubungi unit lain. Ia meminta bantuan agar mereka bisa melarikan diri, karena jika mereka terjebak lebih dari 1 jam, pasukan musuh pasti akan menghabisi mereka. Dan benar saja, pasukan musuh kini berada di luar dan menyerang pasukan Eric tanpa henti. Pada saat yang sama, Ray merawat luka Sam dan memberinya pertolongan pertama. Di sini, Eric tampak sangat frustrasi dengan situasi yang dihadapinya. Ia juga kesal dengan tim penyelamat yang seolah mengabaikan mereka. Di sisi lain, salah satu anggota ditugaskan untuk merawat Elliot, yang juga terluka parah. Sementara itu, Ray kembali membujuk pasukan lain untuk datang. Setidaknya, mereka bisa menyelamatkan Sam dan Elliot yang sudah tak berdaya. We have 2 severely wounded. We need another casevac. Over. Tak lama kemudian, mereka menerima kabar bahwa bantuan udara akan segera datang. Hey, we got air back. Sambil menunggu bala bantuan, Eric sang kapten semakin putus asa karena merasa tak mampu melindungi pasukannya. Singkat cerita, pasukan pengintai udara melaporkan bahwa banyak musuh berada di sekitar gedung. Pasukan tersebut dipimpin oleh Kapten Jack. Dengan sigap, mereka menyusun strategi untuk menuju gedung tempat Eric berada sambil baku tembak dengan musuh.
Di sini, Eric yang trauma akhirnya meminta Jack untuk mengambil alih komando dan membantunya mengevakuasi seluruh anggota. Take a knee, take a knee. I'm gonna need you to run point. Tentu saja, Jack sebagai kapten bersimpati karena ia juga pernah mengalami trauma yang sama. Alright, guys, listen up. Rencananya adalah memanggil 2 tank untuk mengevakuasi semua orang. Gunner's upstairs. Yeah, outside pocket. 1 will be right, Brad 2 left. Yes, sir. Sementara itu, 2 pasukan sudah dikerahkan di luar untuk menghadapi pasukan musuh yang terus berdatangan. Awalnya, Jack tidak diizinkan melakukan evakuasi karena keterbatasan jumlah tank. Namun, Jack bersikeras demi keselamatan para prajurit. Give them the order to send the fucking brats. Lock it down. Yes, sir. Akhirnya, pos militer bersedia mengirim 2 tank yang tersisa secepatnya, dalam waktu 10 menit. Kemudian, untuk menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kedatangan tank, Jack segera memerintahkan pasukan berjaga di luar. Pada saat yang sama, 2 pasukan yang bertempur mulai kewalahan, sehingga mereka terpaksa mundur dan masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, pasukan Eric meletakkan Elliot dan Sam di atas karpet agar lebih mudah dievakuasi. Tak lama kemudian, tank yang mereka tunggu akhirnya tiba. Tanpa membuang waktu, Jack membagi posisi masing-masing dalam evakuasi ini. You two are breaking us out. Yes, sir. Gunners, you'll set up security out on the street. Master, we are approaching OP1 at this time. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil memasukkan Sam dan Elliot ke dalam tank. On 3, 2, 1. Kemudian pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, sebagian di dalam tank dan sebagian bersiaga di dalam gedung. Dengan bantuan sensor dari udara, Jack yang berada di dalam gedung mulai mengevakuasi pasukannya lagi. Ia kemudian meminta tank untuk kembali ke lokasi dan menciptakan gangguan agar musuh tidak mendekat. Fire into our building, top deck. Akhirnya, berkat strategi ini, pasukan Eric dan Jack berhasil melarikan diri dengan tank. Setelah semua pasukan Amerika pergi, keluarga pemilik rumah hanya bisa menyaksikan rumah mereka hancur akibat perang. Bagi mereka, perang adalah cara paling bodoh untuk mempertahankan negara. Karena korban utamanya pasti warga sipil seperti mereka. Di akhir film, kita diperlihatkan wajah-wajah anggota asli Navy SEALs yang semuanya kembali dengan selamat. Namun, Elliot dan Sam harus menjalani sisa hidup mereka dengan disabilitas.